Hai Justin Lovers, welcome back. Kali ini aku akan ceritakan film tentang keluarga yang sangat menarik. Judul filmnya adalah The Mitchell vs. The Machines. The Mitchell vs. The Machines adalah sebuah film komedi fiksi ilmiah animasi komputer Amerika Serikat yang diproduksi oleh Sony Picture Animation. Film tersebut disutradarai oleh Mike Rianda dengan Phil Lord dan Christopher Miller bertugas sebagai produser. Film ini menyajikan konflik keluarga yang dikemas dalam kondisi kiamat robot artificial intelligence. Dalam kisahnya, keluarga Mitchell sedang dalam sebuah perjalanan untuk mengantar anaknya ke kampus barunya. Namun, di tengah perjalanan mereka terperangkap di tengah sejumlah robot artificial intelligence yang mencoba mengambil alih dunia. Kini, keluarga yang aneh tersebut terpaksa harus menyelamatkan dunia di tengah konflik internal yang sedang mereka hadapi. Oleh karena itu, enggak heran kalau banyak pesan dan makna tentang kehidupan keluarga di balik unsur komedinya. Bagi yang belum menonton dan penasaran dengan alur ceritanya, cari posisi yang enak, siapkan cemilannya, selamat menonton, dan let's go! Cerita dimulai dengan kepanikan keluarga Mitchell yang sedang dikejar oleh para robot artificial intelligence. Di situ terlihat tingkah kocak dari masing-masing keluarga Mitchell, sehingga mereka disebut sebagai keluarga terburuk sepanjang masa. Selanjutnya, film menampilkan flashback beberapa hari sebelumnya. Perkenalkan, ini adalah Katie Mitchell. Sejak kecil, Katie Mitchell adalah anak yang suka membuat karya film yang aneh. Karena keunikannya itu menjadikannya tidak dapat membaur dengan teman-temannya. Namun Katie mempunyai dunianya sendiri. Dia sangat menyukai dunia film dengan banyak membuat film pendek yang diunggahnya di kanal YouTube. Selanjutnya, perkenalkan, dia adalah adiknya Katie yang bernama Aaron. Aaron mempunyai minat yang juga tidak kalah aneh. Dia mempunyai kebiasaan menelpon orang-orang yang mau membicarakan tentang dinosaurus dengannya. Kemudian ini adalah Linda, ibunya Katie. Dia merupakan ibu yang sangat positif, namun dia melakukan itu ke semua orang yang ditemuinya, termasuk Monty, anjing peliharaan mereka. Dan yang terakhir adalah Rick, ayahnya Katie. Dia adalah seorang pencinta alam yang mampu memperbaiki apa saja. Namun Katie merasa dia tidak pernah memahaminya. Hal itu tidak membuat Katie terganggu, karena dia mempunyai rencana yang lebih besar, yaitu diterima di Universitas Perfilman California. Katie berusaha keras membuat film yang bagus untuk dapat diterima di universitas tersebut, dengan Aaron serta anjingnya Monty sebagai pemerannya. Akhirnya waktu yang ditunggu pun tiba. Katie mendapat surat penerimaan dirinya di universitas tersebut, yang dianggapnya jalan baginya untuk bisa bersama orang yang seide dengannya, dan meninggalkan keluarganya yang masing-masing anggotanya memiliki keunikan yang cenderung aneh. Di malam terakhir sebelum keberangkatan Katie, Rick mengajak keluarganya mengobrol tanpa adanya smartphone di antara mereka. Suasana canggung pun terjadi. Demi mencarikan suasana, Katie ingin menunjukkan film terbarunya sebagai ucapan perpisahan. Rick menyatakan keraguannya terhadap masa depan Katie yang membuat film aneh. Akhirnya perdebatan pun antara Rick dan Katie terjadi. Secara tidak disengaja, Rick membuat laptop Katie rusak. Katie yang kecewa akhirnya kembali ke kamar. Rick yang menyesal kemudian menonton video kenangan ketika Katie masih kecil. Untuk bisa berbaikan dengan putrinya, Katie membatalkan tiket pesawat dan mengajak seluruh anggota keluarganya untuk mengantar Katie ke universitas dengan mengendarai mobil tuanya. Namun bagi Katie, ini adalah sebuah bencana. Sepanjang perjalanan, banyak hal gila yang dilakukan oleh keluarga ini, seperti makan makanan basi, menerobos kemacetan, tersesat dengan keledai yang disewa, dan yang lebih konyolnya lagi adalah Katie menyuruh Monty menjilati wajah Rick setiap saat.
Kemudian cerita berpindah ke lokasi pengumuman produk terbaru PAL Labs di Silicon Valley. Dia adalah Mark Bowman, CEO dari PAL Labs, bersama Artificial Intelligence ciptaannya yang bernama PAL. Mark memperkenalkan produk barunya yang bernama PAL Max untuk menggantikan PAL yang sebelumnya masih berbentuk ponsel. Terlihat PAL Max masih berfungsi dengan baik sebagai asisten pribadi. Hingga akhirnya hal yang tak terduga pun terjadi. PAL Max tiba-tiba menjadi tak terkontrol dan menjadi jahat. Akibatnya kekacauan pun terjadi dalam acara ini. Ribuan PAL Max muncul dan menyebar ke seluruh penjuru dunia untuk menangkap manusia dan memasukkannya ke kapsul. Mark diseret untuk bertemu dengan dalang di balik berubahnya PAL Max menjadi jahat. Ternyata dia adalah PAL. Kemudian PAL menjelaskan rencana jahatnya untuk membuang manusia keluar angkasa dan mengambil alih bumi. Ketika singgah di sebuah lokasi wisata, mereka terjebak oleh serangan sekelompok PAL Max yang menculik seluruh orang yang ada di sana. Dengan beberapa aksi ketidaksengajaan, mereka berempat berhasil bersembunyi dan bertemu dua robot yang error. Kedua robot ini memberitahu semua rencana PAL beserta cara untuk menghentikannya. Perlahan keluarga tersebut mulai saling memahami. Demi sampai di Maglobe untuk menghentikan PAL, mereka sepakat untuk membuat mobil Tuareg menjadi kamuflase jalan raya agar tidak diketahui oleh para robot. Meski akhirnya ketahuan, tetapi mereka bisa menghindar dan sampai ke Maglobe untuk mengunggah kode pemusnahan ke sistem PAL. Tetapi rencana mereka harus terhadang oleh alat-alat elektronik dengan chip PAL yang menyerang mereka. Dengan segala usaha, mereka akhirnya bisa melumpuhkan seluruh alat elektronik di mall itu dengan mengalahkan Furby raksasa. Namun tanpa sengaja menghancurkan router PAL. Akibatnya unggahan kode pemusnahan menjadi gagal dan membuat mereka harus menuju pusat sistemnya di Silicon Valley. Setiba di sana, mereka menyamar dengan menggunakan kostum robot dan menuju pusat kendali. PAL melakukan propaganda dengan menayangkan video CCTV di kafe yang memperlihatkan ketidaktulusan Katie kepada Rick. Akibatnya semua rencana berantakan. Rick tampak sangat terpukul dan akhirnya penyamaran mereka pun ketahuan. Selain itu, USB yang rencananya untuk mengunggah kode pemusnahan pun juga berhasil dihancurkan. Rick dan Linda tertangkap dan dimasukkan ke dalam kapsul. Sementara itu, Katie dan Aaron beserta Monty berhasil melarikan diri dari tempat itu. Dalam handycam miliknya, Katie menemukan banyak rekaman video masa lalu yang menggambarkan betapa ayahnya sangat mencintainya dengan merelakan impiannya demi kehidupan keluarga. Sementara itu, Rick pun sadar akan kesalahannya kepada Katie setelah Mark memperlihatkan film-film pendek karya Katie di YouTube. Dengan obeng yang selalu dibawanya, Rick dan Linda berhasil lepas dari kurungan berkat saran dari Mark. Katie nekat menembus kantor pusat sekali lagi dengan melakukan manuver yang luar biasa, tentunya dengan mobil ayahnya. Monty diletakkan di depan mobil untuk membuat error pada robot, dan Aaron yang memberikan komando kepada mereka. Sementara itu, Rick dan Linda berusaha untuk memutar film pendek karya Katie dari YouTube di seluruh layar raksasa kantor. Namun usaha mereka pun gagal. Linda kembali tertangkap dan Rick yang gaptek kesulitan untuk memutar film pendek tersebut di YouTube. Akhirnya Aaron pun juga tertangkap dan meminta pertolongan kepada ibunya. Linda yang melihat itu pun marah dan menghajar semua robot penjaga Silicon Valley. Di saat Katie tertangkap, dia diinterogasi oleh PAL. PAL meminta alasan kenapa manusia harus diselamatkan. Namun PAL ternyata menyepelekan penjelasan dari Katie dan menjatuhkannya dari ketinggian. Singkat cerita, keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba seluruh robot menjadi tidak berfungsi ketika layar-layar raksasa menampilkan Monty dari film pendek karya Katie.
Rick datang menyelamatkan Katie dengan bantuan dua robot error, yaitu bernama Eric dan Deborah Bot. Kemudian mereka pun beraksi dengan menghancurkan robot satu persatu. Linda yang telah berhasil menyelamatkan Aaron pun ikut bergabung dalam pertunjukan tersebut. Setelah perjuangan panjang, akhirnya Katie berhasil mengambil Paul dan melemparkannya ke arah kolam renang. Sayangnya Paul tidak jatuh tepat sasaran. Tetapi dengan bantuan Monty, akhirnya Paul terjatuh ke dalam gelas berisi air yang membuat seluruh sistem padam dan seluruh robot menjadi tidak berfungsi. Seluruh umat manusia akhirnya dapat terbebas dari bencana ini. Dan bumi pun berhasil terselamatkan berkat aksi heroik keluarga ini. Beberapa bulan kemudian, Katie berpisah dengan keluarganya di depan kampus barunya. Momen haru pun terjadi. Singkat cerita, Katie menikmati masa kuliahnya di Universitas Perfilman California. Tiba-tiba terdengar bunyi panggilan masuk. Linda menghubungi Katie dan memberitahu jika mereka akan mendapatkan medali penghargaan dari negara. Rick bertanya kepada Katie, mau datang dengan pesawat atau mobil? Tentunya Katie pun memilih mobil demi menikmati momen bersama keluarganya. Dan mereka pun sekali lagi melakukan road trip ke Washington DC. Dan akhirnya film pun selesai. Nah, itu tadi alur cerita dari film The Mitchell vs. The Machines. Gimana, seru kan? Kalau dari aku nih, film ini mempunyai pesan tentang keluarga yang sangat bagus. Enggak cuma berlaku bagi anak-anak, tetapi juga bagi para orang tua. Bagi anak-anak, film ini secara enggak langsung mengajak mereka agar mau memahami keputusan yang dibuat oleh orang tua kepada mereka. Karena biasanya ada alasan di balik semua itu. Lalu untuk orang tua, film ini bisa dibilang meminta mereka agar mau memberi rasa kepercayaan terhadap anaknya. Selain itu, film ini juga membuat kita sadar betapa bergantungnya umat manusia terhadap teknologi sampai terkadang tak acuh terhadap orang terdekat. So, Justin Lovers, itu tadi video kita kali ini. Sampai jumpa di film berikutnya. Aku harap teman-teman terhibur ya. Aku pamit, have a nice dream and bye-bye.